Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatin wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhihuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi linnisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam pertemuan kita yang ketujuh ini masih dalam pembahasan dari kitab Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Handalawi, ayat yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang ditumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tersebut 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 200 ayat Al-Baqarah ayat 261. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diterangkan bahwa amal itu ada 6 macam. Adapun 6 macam amal tersebut adalah 2 amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 amal yang seimbang, 1 amal yang mengandung pahala 10 kali lipat, dan 1 yang mengandung pahala 700 kali lipat. Amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah barang siapa yang meninggalkan dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang meninggal dunia, mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ia akan tinggal di surga selama-lamanya. Nah, adapun yang kedua, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang ketiga, amalan yang seimbang adalah barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan ia tidak dapat melakukannya, maka ia memperoleh 1 pahala. Dan barang siapa yang melakukan 1 dosa, ia memperoleh 1 dosa juga sebagaimana balasannya. Nah, barang siapa yang melakukan kebaikan apa saja, ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Nah, selanjutnya, barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ia akan memperoleh pahala 700 kali lipat dari setiap harta yang dibelanjakannya dengan niat lillahi taala, bukan dengan niat riya atau bukan dengan niat yang lainnya, tapi membelanjakan harta, bersedekah dengan niat lillahi taala. Sedangkan manusia itu adalah 4 macam, yaitu 1. Orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Ya tadi itu, orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat artinya dia punya kekayaan, dan kekayaan itu dia sadar bahwa kekayaan itu adalah milik Allah dan titipan Allah, maka dia sedekahkan di jalan Allah, dia belanjakan di jalan Allah, maka dia akan merasakan nikmat di dunia, kaya di dunia, dan nikmat di akhirat, kaya juga di akhirat. Manusia yang kedua, orang yang kaya di dunia dan miskin di akhirat. Nah, kebalikannya. Jadi orang yang kaya di dunia dan miskin di akhirat adalah dia mempunyai kekayaan yang Allah berikan, tapi dia tidak sadar kekayaan itu adalah milik Allah, yang mana kekayaan itu hanya sekedar titipan. Tapi titipan Allah itu tidak dikembalikan dengan apa yang Allah inginkan. Dia simpan atau dia belanjakan kepada jalan-jalan yang tidak baik. Yang pasti harta kekayaan itu tidak bermanfaat bagi dia di akhirat.
Yang ketiga, orang yang miskin di dunia dan kaya di akhirat. Nah, yang keempat, orang yang miskin di dunia dan miskin di akhirat. Nah, ini orang yang sangat merugi sekali. Karena selain dia miskin di akhirat, dia sangat menderita, sangat kesusahan, tapi penderitaan dia ini tidak diiringi dengan ibadah yang sempurna, tidak pernah bersyukur dengan apa-apa yang Allah berikan walaupun hanya sekedar sedikit. Akhirnya kemiskinan itu membawa dia menjadi miskin di akhirat, karena kemiskinan itu merupakan jalan menuju ke kekurangan, yang mana kalau kita tidak hati-hati dalam kemiskinan, maka kekufuran akan dekat kepada kita. Nah, rusaknya dan miskinnya amal di dunia menyebabkan seseorang tidak memperoleh apapun di akhirat, sehingga orang seperti itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersedekah 1 biji kurma dengan syarat dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima harta yang baik-baik, yaitu harta yang halal yang dicari dengan cara yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara sedekah itu sebagaimana kalian memelihara anak kuda kalian, karena sedekah itu merupakan bahan bangunan kitanya di akhirat nanti, sehingga sedekah itu akan menjadi besar seperti gunung. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa menginfakkan 1 biji kurma di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan pahalanya sehingga akan lebih besar dari gunung Uhud. Nah, gunung Uhud adalah gunung yang sangat besar di Madinah Munawwarah. Dengan demikian pahala yang akan diterima lebih banyak 700 kali lipat. Diterangkan dalam sebuah hadis, ketika ayat tentang pahala 700 kali lipat ini diturunkan, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan pahalanya. Bisa dibayangkan, sudah kita mendapatkan pahala 700 kali lipat, Rasulullah memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakannya, menambah pahala-pahala hambanya yang ikhlas menyedekahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Terhadap doa Rasulullah SAW inilah maka diturunkanlah ayat sebagaimana telah diterangkan dalam ayat sebelumnya. Jadi ketika kita bersedekah, maka jangan pernah kita merubah niat kita, yaitu kita harus menyadari bahwa harta yang kita dapatkan selama ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebuah titipan Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa mengembalikannya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, ketika kita mengembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala seperti bersedekah dan sebagainya, membelanjakan, membantu fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang jompo, maka harta itu akan dikembalikan oleh Allah berlipat-lipat. Bisa dibayangkan, harta itu titipan Allah. Nah, begitu ketika ada orang yang membutuhkan, harta itu kita kembalikan lagi kepada Allah, yaitu kita sedekahkan kembali pada Allah. Nah, ketika kita sedekahkan dengan jalan lillahi ta'ala, tidak pernah kita berpikir untuk meminta kembalian, tidak pernah kita berpikir untuk meminta imbalan, maka Allah akan memberikan ganti titipan yang baru, lebih berlimpah-limpah ruah. Nah, barangkali cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.